belum pernah dengar itu mah. Kalau tentang autis sih aku nggak terlalu tahu banget. Tahu banget anak autis itu yang aku tahu mereka itu anak yang punya sebuah kespesialan. Aku sih kalau anak autis itu anak yang lebih kayak berkebutuhan khusus gitu dalam kita merawatnya, mengasihinya, bahkan juga mengajarinya hal-hal itu kayak kita lebih perlu ekstra lagi gitu dalam mengajari mereka. Kalau aku sih anak autis itu anak berkebutuhan khusus. Itu anak yang diberi kelebihan oleh Tuhan yang membedakan dia dengan manusia yang lain. Yang jelas teman-teman autis itu spesial ya. Tapi kalau untuk spesifik medisnya kan ada pandangan tersendiri ya. Nah itu kurang tahu deh, bukan ahlinya ya. Kalau untuk berinteraksi sih aku nggak, mungkin ya kayak pada umumnya orang sih. Nggak ngerti, saya nggak bisa gitu ya. Yes, ngajak-ngajak bercanda gitu kan mungkin, terus kayak nanya namanya siapa, ngibur-ngibur dia gitu, kurang lebih gitu aja sih Kak. Paling kan cuma lihat aja, soalnya nggak ngerti kan gimana cara ngomong sama dia juga. Sendiri sih aku biasa ya, karena dari saudara-saudara aku juga ada beberapa yang pastinya memahami mereka itu tipenya yang seperti apa. Bakal tetap respect dan ya mereka punya kekurangan dan kelebihan seperti kita manusia biasa, jadi ya biasa aja. Kita tuh menyesuaikan saja dengan perilaku mereka. Jadi kita nggak bisa kayak ngobrol terlalu hal yang berat atau bisa ngasih petunjuk kayak gimana cara ngobrol yang bener. Terima kasih. Di Indonesia, jumlah kasus individu autisme terus meningkat setiap tahunnya. Hal ini membuat autisme semakin menjadi perhatian yang serius. Namun, pemahaman masyarakat tentang gangguan spektrum autisme masih memerlukan edukasi lebih lanjut. Berikut ini kami paparkan pandangan dosen psikologi mengenai gangguan autisme yang lebih tepat. Perkenalkan, nama saya Amarilis Andari Tibia. Saya dosen di Fakultas Psikologi Universitas Gunadarma. Autisme sendiri terjadi pada anak yang memang mengalami kelainan pada gangguan susunan saraf pusat seperti itu atau di otak ya, dan akhirnya berakibat kepada kelainan dalam 3 hal, interaksi sosial, kemudian komunikasi baik itu verbal maupun non verbal, dan juga perilaku ya, pola perilaku yang berulang dan terbatas. Ya, autis itu memang termasuk salah satu kelainan yang memang mungkin agak sulit ya untuk bisa terlihat secara fisik seperti itu. Berbeda mungkin dengan Down syndrome yang secara wajah fisiknya itu memang berbeda ya dengan anak-anak pada umumnya seperti itu. Nah, tapi kalau untuk autis ini memang nggak kelihatan bedanya dengan yang lain, itu nggak ada. Tapi memang baru akan kelihatan pada saat mereka diajak berinteraksi gitu ya. Jadi biasanya memang nggak mau menatap mata, tidak ada kontak mata dengan orang lain. Diajak berbicara itu kan harusnya kita kontak mata. Nah ini mereka tidak mau, menghindar ya, selalu menghindar. Autis itu pada dasarnya bukan penyakit ya. Jadi kalau penyakitnya memang bisa disembuhkan dengan obat seperti itu ya. Nah tapi kalau untuk autis sendiri bukan penyakit, tadi lebih kepada kelainan. Jadi memang kalaupun ada obat yang diberikan gitu ya kepada anak autis atau mereka yang memiliki kondisi autis, itu bukan untuk menyembuhkan, tapi untuk mengurangi gejala-gejala yang dialami begitu ya. Jadi biasanya mungkin ada kecemasan yang dialami oleh individu atau anak dengan kondisi autis tadi. Nah, obat tadi diberikan untuk mengurangi kadar kecemasannya seperti itu. Ya, jadi tidak bisa disembuhkan, memang akan selalu akan ada ya seumur hidup dari si individu yang bersangkutan seperti itu. Tapi yang memang bisa dilakukan terapinya sebenarnya tujuannya lebih kepada agar individu yang bersangkutan ini bisa beradaptasi. Tapi adaptasi mungkin agak lebih ini ya, lebih lanjut ya. Yang paling mungkin ringan sih sebenarnya biar dia itu bisa mandiri gitu, mandiri dalam hal melakukan aktivitas
sehari-harinya secara sendiri gitu tanpa perlu dibantu oleh orang lain gitu ya. Itu mungkin kalau untuk yang berat ya. Kalau yang agak ringan, autis yang ringan sebenarnya bisa dibantu juga untuk memenuhi potensi yang mereka punya gitu. Bisa dikembangkan sebenarnya. Terapinya sih sebenarnya bisa macam-macam ya. Mungkin yang terkenal tuh terapi EBA ya, ABA. Itu kan terapi perilaku sebenarnya. Jadi menguatkan perilaku positifnya mereka dan meminimalisir perilaku negatifnya. Jadi itu ada pengkondisian gitu ya yang dilakukan berulang-ulang. Tujuannya agar si anak dengan kondisi autis atau individu dengan kondisi autis ini bisa terbiasa berperilaku yang positif gitu ya. Ketika ada masalah dengan fisik berpengaruh juga ke kondisi psikis gitu ya. Jadi bisa terapi fisioterapi atau fisik juga gitu. Kemudian juga yang penting sih sebenarnya dari keluarga ya. Jadi keluarga pun juga sebenarnya harus diberikan intervensi gitu agar keluarga ini bisa menerima kondisi dari individu yang bersangkutan atau anak gitu ya yang memiliki kondisi autis ini. Sehingga juga mereka bisa membantu si anak dengan kondisi autis ini untuk beradaptasi tadi, untuk bisa mandiri seperti itu ya. Kalau memang kondisinya masih ringan ya bisa sampai mereka nanti ketika sudah dewasa bisa bekerja, bersosialisasi dengan orang lain walaupun dengan kondisi yang terbatas begitu. Intervensi yang tepat sangat penting untuk membantu mereka mencapai potensi maksimalnya. Intervensi dini sangat krusial bagi individu dengan autisme. Semakin dini intervensi dilakukan, semakin besar peluang mereka untuk mencapai perkembangan yang optimal. Kami berkesempatan berbincang dengan seorang praktisi terapi perilaku serta pemerhati autisme yang berpengalaman kurang lebih 30 tahun. Perkenalkan, saya Wardi Supardi. Jabatan saat ini adalah sebagai manajer di satu klinik terapi, kemudian juga sebagai guru di sekolah luar biasa. Saya bekerja di sekolah luar biasa dari tahun 1991. Autis itu kan sebenarnya prinsip dasar terapi pertama itu mana dulu yang paling utama ya, sesuai dengan asesmen yang ada. Tapi kita selalu mengkategorikan bahwa anak-anak autistik kalau terapi yang pertama itu ketika didiagnosa selalu lanjutkan terapi itu yang pertama adalah terapi okupasi. Ya kan? Setelah itu sensori integrasi, ya kemudian terapi bicara. Nah, kemudian ada terapi perilaku. Nah, porsi yang paling besarnya adalah terapi perilaku. Ya, itu yang paling utama ya, besar porsinya mereka. Kalau kadang okupasi bisa seminggu sekali, 2 kali gitu kan. Tapi kalau ABOR setiap hari gitu. Keterlibatan siapa nih? Terapis, orang tua, dan orang di sekitar lingkungan ini yang menjadi panduan utama bahwa terapi ABA ini bukan terapi eksklusif, tapi terapi yang harus dikuasai oleh satu lingkungan yang ada di sekitar anak autistik. Maka ini bukan beli kucing dalam karung misalnya. Jadi untuk metode ABA itu justru harus dikuasai oleh orang sekitar kita, mau pembantu, mau siapa saja. Bedakan mereka hanya mengajarkan, tapi kita bisa mengasesmen, mengevaluasi, dan membuat tindak lanjut ke depannya. Seperti itu. Ya. Kita katakan bahwa autis bisa mandiri, ya harus bisa. Ya, harus bisa mandiri. Presentasinya gini, bahwa keberhasilan anak autis bisa mandiri itu tadi, ya tergantung pertama adalah diagnosanya tepat nggak nih autis, ya kan? Yang kedua, dia mendapatkan pendidikan tepat nggak juga. Nah, yang ketiga adalah apakah dukungannya kuat nggak gitu. Jadi harus diagnosanya akurat, ya kan? Pendidikan yang harus kuat, kemudian dukungan juga harus kuat gitu kan. Kalau pendidikan tepat maka dukungannya harus kuat gitu kan. Tentu ya kembali lagi kepada keluarga dan para terapis untuk bekerja sama untuk menyusun suatu strategi pembelajaran yang paling tepat untuk anak autis, maka anak itu bisa mandiri, ya kan. Jadi bukan kata sembuh kan ya, nah, karena ini bukan penyakit, suatu kondisi pada anak autistik. Kemandirian itu kan relatif, sesuai dengan usia perkembangan dikatakan mandiri. Bukan tiba-tiba anak ajarkan 3 tahun harus seperti orang dewasa, bukan itu kan. Tapi kemandirian itu sesuai dengan usia perkembangannya.
Ya, dukungannya paling utama itu sebenarnya dari keluarga sih. Dari keluarga. Jadi gini, sebenarnya ya terapi ABA atau terapi perilaku itu paling baik, itu paling besar itu sebenarnya bukan di klinik terapi, tapi di rumah. Ya, di rumah. Jadi nanti orang tua sebagai manajer dalam penyusunan program. Arahnya mau kemana nih anak ini gitu kan. Nah, kami para terapis biasanya membantu cara kerja orang tua. Kalau orang tua nggak tahu metodenya kan, maka terapis yang bekerja menggunakan metodenya atas dasar kesepakatan. Jadi dalam terapi itu harus ada dasar kesepakatan. Mau terapi apapun gitu kan, jangan sampai nanti ketika si terapis terapi dengan menggunakan metode itu lalu orang tua nggak suka, maka itu tidak akan berhasil juga ya. Ya perlu kesepakatan. Terapi perilaku merupakan perjalanan yang melibatkan kerjasama antara terapis, individu autisme, dan orang tua. Terapis berperan sebagai pembimbing, sementara orang tua adalah pendukung utama di rumah. Video selanjutnya akan menunjukkan bagaimana orang tua menjadi bagian penting dari proses terapi. Saya Ibu Lucy, usia saya 43 tahun. Saat ini kegiatan saya sebagai ibu rumah tangga. Kebetulan saya punya anak berkebutuhan khusus berusia 8 tahun, namanya Juno Ibadillah Makarim. Saat ini dia bersekolah di Sekolah Umum Inklusi dan masih menjalani terapi. Kebetulan pada saat itu neneknya datang ke rumah. Kebetulan ibu saya mungkin punya tetangga yang mempunyai anak berkebutuhan khusus. Ibu saya menyadari kok anak ini nggak punya kontak mata kayak gitu. Setelah itu ibu saya menyarankan untuk konsultasi dengan dokter tumbuh kembang. Karena sebenarnya tidak ada ciri-ciri yang menonjol ya. Cuman kontak mata ketika dia dipanggil tidak menengok kayak gitu aja. Akhirnya kita bawa ke klinik tumbuh kembang. Kemungkinan diagnosa awal kemungkinan ada indikasi autis ringan. Berjalan terapi, akhirnya 5 tahun baru saya bawa ke psikolog. Nah, lebih tegak lagi dia ASD. Jadi ciri-ciri yang menonjol itu ketika dia berusia 5 tahun lah ya, mulai kayak stimming ya, kayak stimming yang nggak biasa, nggak cuman nggak bisa merangkai kata atau tidak memiliki kontak mata, dia termasuk stimming juga dia. Ketika saya datang ke tempat terapi, baru saya tahu, oh ternyata memang iya dia autis karena teman-temannya di tempat terapi mempunyai ciri-ciri yang hampir sama. Progres anak saya lumayan banyak sih. Good job. 47. Pintar. Ayah. Cuman yang bikin saya berat itu makanannya itu bikin saya berat sekali. Itu yang saya rasakan dan itu bikin saya yang apalagi ketika dia sudah sekolah, akhirnya dia harus bertemu dengan teman dengan kebiasaan mereka memakan apa kayak gitu. Itu yang membuat saya berat di situnya sampai di titik ini. Apa yang paling kelihatan menonjol itu dia tidak tidur. Gurunya udah paham semua karena mungkin berpengalaman kali ya sekolahnya itu menangani anak berkebutuhan khusus kayak gitu, jadi nggak ada labeling. Saat ini sih saya sering di share videonya sih, anak saya juga yang banyak yang ngajakin main kayak gitu, digeret ke sana, digeret ke sini tanpa dia tahu itu anak saya kenapa kayak gitu loh. Pasti kalau dia diem aja pasti ditarik kayak gitu aja, dibenerin lah apanya kayak gitu. Ya pasti saya ngelihat saya akan memberikan pendidikan yang layak atau yang bagus menurut saya ya kayak gitu untuk kebutuhannya dia, baik pendidikan agama maupun nanti ketika mendukung bakatnya pasti saya usahakan itu untuk
untuk masa depan Juno kayak gitu aja. Tapi yang terutama saya harus persiapkan adalah kemandiriannya dia. Tantangan tidak berhenti sampai di situ. Para guru di kelas reguler juga menghadapi tantangan unik dalam mendampingi siswa autis. Selanjutnya kami akan memperlihatkan bagaimana para guru mengatasi berbagai kendala dan menemukan solusi-solusi kreatif untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan mendukung bagi semua siswa. Saya Fathia, salah satu staf guru di sekolah swasta inklusi di Kabupaten Bogor. Saya berkecimpung di dunia pendidikan ini dan mengaku anak berkebutuhan khusus ASD kurang lebih 9 tahun. Ketika pertama kali saya di kelas saya mendapatkan anak berkebutuhan khusus, maka tahap pertama yang harus saya lakukan adalah saya menginformasikan ke anak-anak reguler lainnya bahwa di dalam kelas kita akan ada salah satu memiliki teman berkebutuhan khusus ASD, dan dia kebetulan selama ini adalah SD yang nonverbal. Jadi saya mengatakan kepada teman-teman kecil saya yang lain bahwa teman kita ini belum bisa berkomunikasi. Jadi ketika dia mengungkapkan keinginannya, biasanya dia akan menangis. Tapi saya menyarankan ke mereka untuk tetap mengajak anak tersebut bersosialisasi seperti bermain bersama atau melindungi ketika misalkan ada salah satu tindakan yang mungkin tidak biasa dilakukan, seperti mungkin makan plastisin atau memasukkan mainan yang ada di kelas ke dalam mulutnya. Kalau untuk strategi posisi pengaturan tempat duduk di kelas, kami tidak pernah membedakan anak berkebutuhan khusus dengan anak reguler, karena untuk anak berkebutuhan khusus ini ada GPK yang mendampingi. Semuanya tergantung sih, ketika memang anak ini aman bisa kami taruh di depan, atau bahkan mungkin anak ABK yang sudah mandiri ASN tapi dia mandiri, bisa verbal, mereka bisa ngerti instruksi, itu biasanya akan belajar dengan guru kelas dan GPK hanya mengawasi dari kejauhan. Selebihnya mereka bisa duduk membaur dengan teman-teman reguler, kecuali memang mereka tantrum atau mereka memang harus pembelajaran individual. Biasanya kami ada satu di sudut itu ada meja kunci, kami menyebutnya meja kunci. Jadi meja dengan anak supaya anak itu tidak terlalu banyak mobile untuk berpindah. Jadi dia di depan dipepetin tembok dan GPK ada di depannya, seperti itu. Untuk membuat anak autism nyaman di kelas saya, seperti yang saya bilang tadi di awal, bahwa ketika awal kali masuk itu saya sudah mengenalkan ke anak-anak, ke teman-teman yang reguler, bahwa kita akan mempunyai teman autis yang seperti ini. Jadi kita akan memperlakukan dia sama dengan teman yang lain, sehingga selama ini sih alhamdulillah dengan cara seperti itu anak autis yang ada di kelas saya nyaman-nyaman saja, karena mereka bisa bersosialisasi dengan teman-teman reguler. Bahkan kami suka membuat kegiatan bersama. Jadi ketika mereka mengerjakan tugas atau apa seperti keterampilan atau seni misalkan cap air atau apa, saya selalu gabungkan mereka dengan teman-teman reguler. Jadi sehingga mereka merasa seperti dianggap atau diterima di lingkungan sekolah itu. Karena anak-anak reguler sudah tahu bahwa ada temannya di kelas yang dengan kebutuhan khusus ASD ini, jadi ketika teman-temannya tantrum, mereka selama ini alhamdulillah tenang-tenang saja, tidak ada yang protes atau bilang berisik banget sih atau apa, enggak. Mereka sudah bisa menerima, mereka bisa mengerti. Dan di saat anak seperti ini biasanya mereka tenang sih, mereka tidak peduli dengan, ibaratnya mereka abai lah dengan temannya yang autis ini yang sedang tantrum, dan mereka tetap dengan tugasnya masing-masing. Kami itu disusun yang namanya PPI, program individual untuk anak-anak berkebutuhan khusus, sehingga memang isi PPI ini adalah gabungan atau modifikasi dari kurikulum anak-anak reguler, target kelas, kami menyebutnya target kelas dengan target si individual sesuai PPI mereka.
itu komik. Kalau memang mereka bisa mengikuti kegiatan yang ada di kelas, ya kami akan buat kegiatan itu. Tapi ketika mereka tidak bisa, maka standar itu akan kami turunkan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan si peserta didik autism tersebut. Di dunia pendidikan, penerapan metode belajar untuk individu autisme sudah lebih baik dari sebelumnya. Terlihat dari program pembelajaran dan pendidik yang sedikit banyak mulai memahami kondisi anak autisme, sehingga individu autisme bisa memperoleh pendidikan formal seperti pada umumnya. Namun, keberhasilan pendidikan individu autisme ini juga perlu mendapatkan dukungan internal, yaitu keluarga, terutama orang tua. Orang tua disarankan untuk bisa menerima kondisi anak untuk mencapai potensinya dengan optimal, sebagaimana saran-saran dari narasumber berikut. Ya, pada dasarnya ketika kita mendapatkan suatu diagnosa tentang anak autis, tentu perasaan orang tua, hati dan segalanya sudah bercampur aduk dengan segala penyesalan segala macam itu terjadi. Pada dasarnya wajar-wajar saja. Setiap manusia ya ketika anaknya didiagnosa apalagi autistik itu tentu denial ada, rasa penolakan ada, semua menjadi serba salah dan yang lain. Saya katakan itu sesuatu yang wajar, tapi jangan terlalu lama ya. Terlalu lama untuk tidak menerima anak apa adanya. Lalu yang paling mudahnya terima anak apa adanya itu prosesnya tidak gampang. Iya kan? Menerima anak apa adanya itu bukan berarti ya udah aku pasrah saja gitu. Bukan. Namanya terima apa adanya adalah memberikan suatu pelayanan yang tepat untuk anak, mencari terapi yang tepat, mencari sekolah yang tepat, itu barunya menerima apa adanya. Tapi kalau hanya itu namanya bukan menerima, tapi pasrah, ya kan? Beda dengan menerima apa adanya dengan pasrah. Jadi sampaikan pada orang tua bahwa terpenting bagi kita kesedihan itu jangan terlalu lama, karena anak ini menunggu. Perkembangan ini, usia ini tidak bisa dirubah dan itu bisa di stop. Maka mulai saat ini dan sampai dengan apapun yang kita miliki atas dasar kesadaran terhadap kondisi anak ini, maka orang tua diharapkan untuk secepatnya untuk calling down terhadap apa yang terjadi. Banyak bertanya, bergabung dengan komunitas yang lain supaya dia merasa tidak hidup sendiri gitu. Udah takdir, udah dipilih lah ya, pasti kita mampu dan pasti ya harus diusahakan karena anak ini sebenarnya punya potensi kok kayak gitu. Meskipun nggak seperti anak-anak yang lainnya, pasti dia punya potensi yang lainnya kayak gitu loh. Jadi perlu kita nggak boleh menyerah karena kita nggak tahu. Kayak seperti anak saya aja, saya nggak tahu kok bisa sampai sejauh ini kayak gitu loh. Iya, ya menerima itu emang nggak mudah ya. Jadi kalau memang orang tua agak sulit untuk bisa menerima kondisi anaknya, berarti mungkin orang tua perlu datang juga ke profesional seperti itu ya, untuk mungkin mengutarakan unek-uneknya, kecemasannya gitu ya, kekhawatirannya juga gitu ya kepada profesional, dan mungkin sekaligus nanti profesional bisa psikolog, bisa dokter anak gitu ya, bisa memberikan edukasi juga buat orang tua bagaimana sebenarnya kondisi anak dan apa yang sebenarnya memang bisa dilakukan gitu ya oleh orang tua. Dan itu yang memang mungkin harus dilakukan dulu sih oleh orang tua sehingga akhirnya mereka bisa menerima nih kondisi anak-anaknya. Karena kalau misalnya orang tua udah nggak nerima, yang ada mungkin ya tadi diabaikan gitu ya, dibiarin aja, dicuekin aja. Nah itu kan yang makin memperparah kondisi anak-anak dengan autis ini. Padahal mereka sebenarnya bisa diberikan tadi ya mungkin beberapa terapi gitu ya, atau dibiasakan ya melakukan hal-hal yang positif di rumah gitu, tapi tidak dilakukan ya karena tidak ada penerimaan gitu dari orang tuanya seperti itu. Ya saya berharap anak berkebutuhan khusus, khususnya autis itu dapat pendidikan seperti di tempat terapi deh. Semua anak berkebutuhan khusus dapat terapi gratis dari pemerintah mungkin ya kayak gitu ya, pasti bagus lah itu karena memang mau nggak mau anak autis memang harus diterapi karena lagi-lagi dia belajar, teman lainnya cuman 3 kali, dia 10 kali baru bisa kayak gitu, bukannya nggak bisa tapi bisa kayak gitu. Ya sebenarnya sih kan anak autis tidak ada bedanya dengan anak pada umumnya.
Ya, justru jangan dieksklusifkan anak ini. Dia harus inklusif. Artinya dia bisa bergaul dan menggunakan fasilitas anak pada umum, gitu kan. Nah, sekarang yang jadi permasalahan di masyarakat adalah apakah masyarakat siap menerima anak autis? Ya kan? Pertama pemerintah ya. Lapangan kerja lah untuk anak-anak autis ini bagaimana? Ya. Kemudian masyarakat swasta ya, perusahaan-perusahaan untuk menerima anak autis presentasinya berapa? Sampai saat ini kami masih mengalami kesulitan untuk anak-anak autis yang sudah selesai kuliah dan yang lain mau kerja diterima di mana itu kembali lagi kepada orang keluarga. Mereka bekerja sendiri, wira swasta sendiri atas dasar modal orang tua sendiri. Seperti itu. Juga tadi mungkin cara pandangnya kita yang mungkin harus diubah gitu ya, cara pandang orang awam ini yang memang harus diubah, bahwa mereka sebenarnya adalah anak-anak seperti anak-anak pada umumnya yang punya kesempatan, punya hak ya untuk bertumbuh berkembang seperti itu dengan baik ya, tanpa mungkin harus terkena stigma-stigma negatif gitu dari orang lain. Dan ketika mungkin ada kesempatan yang diberikan gitu ya oleh orang awam tadi atau masyarakat secara umum ya, akhirnya mungkin bisa bareng-bareng dengan orang tua juga gitu ya, membantu anak-anak ini bisa beradaptasi dengan baik dalam lingkungan. Dari pemaparan para narasumber, dapat disimpulkan harapan terbesar mereka ialah pemerintah harus menjadi garda terdepan dalam menyediakan peluang kerja dan akses kesehatan yang lebih baik bagi anak-anak autisme. Tidak hanya itu, perlu diingat, perubahan cara pandang dimulai juga dari diri kita sendiri sebagai individu serta masyarakat, dengan mengubah stigma, memperluas rasa simpati dan empati kita. Mari bersama-sama menciptakan Indonesia menjadi lingkungan yang inklusif serta ramah disabilitas.